Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farisal Prabi dengan NPM 34 akan membahas sedikit tentang materi mind map yang saya buat mengenai diabetes gestasional. Jadi, apakah itu diabetes gestasional? Diabetes gestasional adalah suatu kondisi gangguan metabolisme glukosa yang pertama kali dideteksi selama kehamilan. Biasanya pada trimester kedua atau ketiga dan tidak memenuhi kriteria diabetes mellitus yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, diabetes gestasional bukanlah diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang sebelumnya sudah ada sebelum kehamilan, melainkan timbul akibat perubahan fisiologi selama kehamilan. Gangguan ini terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kondisi ini tidak dapat membahayakan kesehatan ibu, tetapi juga dapat menimbulkan risiko komplikasi pada janin, baik selama kehamilan maupun setelah persalinan. Diagnosis diabetes gestasional penting untuk ditegakkan sedini mungkin, karena penata laksanaan yang tepat dapat menurunkan risiko komplikasi seperti makrosomia janin, persalinan prematur, preeklamsia, dan risiko jangka panjang terhadap diabetes tipe 2 baik pada ibu maupun anak. Berarti etiologi, penyebab utama diabetes gestasional berkaitan erat dengan perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan. Seiring perkembangan janin, tubuh ibu mengalami peningkatan produksi berbagai hormon, terutama yang dihasilkan oleh plasenta. Hormon ini menciptakan suatu kondisi resistensi insulin secara fisiologis. Berikut adalah faktor-faktor etiologis utama. Yang pertama adalah resistensi insulin fisiologis. Resistensi insulin terjadi karena pengaruh hormon-hormon kehamilan seperti human placental lactogen atau HPL, estrogen, progesteron, dan kortisol. Hormon-hormon ini meningkatkan kadar glukosa dalam darah untuk memastikan janin mendapat cukup nutrisi, tetapi sekaligus menyebabkan tubuh ibu menjadi kurang responsif terhadap insulin. Yang kedua ada disfungsi sekresi insulin oleh pankreas. Pada wanita dengan predisposisi genetik atau metabolik, pankreas tidak mampu mengimbangi resistensi insulin dan peningkatan produksi insulin, sehingga menyebabkan hiperglikemi. Yang ketiga ada faktor genetik, metabolik, dan hormonal. Kombinasi dari kecenderungan genetik, metabolisme lemak, dan karbohidrat yang terganggu, serta gangguan hormonal menjadi dasar terjadinya diabetes gestasional. Baru ada faktor risiko. Yang pertama ada usia ibu hamil di atas 25 tahun. Risiko meningkat seiring dengan bertambahnya usia ibu. Baru yang kedua ada obesitas atau IMT di atas 30. Indeks massa tubuh atau IMT tinggi meningkatkan resistensi insulin secara alami. Baru yang ketiga ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2. Faktor genetik berperan penting. Baru yang keempat ada riwayat GDM sebelumnya. Wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya lebih rentan mengalaminya kembali. Yang kelima ada riwayat melahirkan bayi dengan berat atau 4.000 gram. Berat bayi lahir besar sering dikaitkan dengan hiperglikemi selama kehamilan. Riwayat abortus berulang. Baru yang terakhir ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Baru ada yang selanjutnya patofisiologi diabetes gestasional. Yang pertama ada produksi hormon kehamilan yang meningkat. Plasenta menghasilkan berbagai hormon seperti HPL, estrogen, dan progesteron, dan kortisol yang meningkatkan resistensi insulin. Yang kedua ada peningkatan kebutuhan insulin. Akibat resistensi insulin, tubuh ibu harus meningkatkan produksi insulin hingga 2-3 kali lipat. Ini adalah respon kompensasi tubuh untuk mempertahankan normoglikemi. Yang ketiga ada ketidakseimbangan insulin jika pankreas tidak mampu memenuhi kebutuhan insulin tambahan tersebut. Yang keempat ada efek pada janin. Hiperglikemi pada ibu menyebabkan glukosa menembus plasenta, memicu hiperinsulinemia pada janin. Dapat menyebabkan makrosomia bayi besar, hipoglikemi neonatal, dan komplikasi lainnya. Baru ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan fisik, berat badan berlebih. Peningkatan berat badan yang tidak sesuai dengan usia kehamilan bisa menjadi indikator penting. Baru fundus uteri lebih besar dari usia kehamilan. Ukuran uterus yang melebihi usia gestasi bisa menjadi pertanda makrosomia janin. Baru yang ketiga ada edema berlebihan. Pembengkakan yang tidak proporsional dapat menjadi manifestasi komplikasi metabolik. Baru infeksi jamur atau saluran kemih berulang. Baru pemeriksaan penunjangnya, yang pertama ada tes screening GDM, dilakukan antara usia kehamilan 24-28 minggu. Tes toleransi glukosa oral atau TTGO, 75 gram glukosa, nilai ambang batas puasa,
di atas 90 mg per dl, 1 jam kurang lebih 180 mg per dl, dan 2 jam kurang lebih 153 mg per dl. Baru yang kedua, ada pemeriksaan tambahannya. Yang pertama ada HbA1c atau glycate hemoglobin, yang kedua ada USG janin, dan yang ketiga ada pemantauan glukosa darah harian. Baru ada tata laksananya. Yang pertama ada non-farmakologis, edukasi gizi. Diet rendah karbohidrat sederhana dan tinggi serat, baru makan 3 kali dengan 2-3 kali snack kecil. Baru hindari makanan tinggi indeks berlebih. Baru tuh olahraga ringan, jalan kaki minimal 30 menit per hari kecuali ada kontraindikasi obstetri. Yang ketiga ada pemantauan glukosa, dilakukan secara teratur baik mandiri maupun dalam pengawasan tenaga medis. Baru farmakologisnya, yang pertama ada insulin, terapi pilihan utama dan dosis disesuaikan dengan kadar glukosa darah dan berat badan. Yang kedua ada metformin dan glibenclamide, digunakan hanya jika insulin tidak tersedia atau pasien menolak insulin. Metformin dapat menembus plasenta sehingga digunakan dengan hati-hati. Jadi kesimpulannya, diabetes gestasional merupakan gangguan metabolik yang berisiko tinggi namun dapat dikendalikan dengan diagnosis dini dan penata laksanaan yang tepat. Pengetahuan tentang faktor risiko, mekanisme terjadinya, serta pendekatan manajemen yang menyeluruh adalah kunci dalam mencegah komplikasi jangka pendek dan jangka panjang pada ibu maupun bayi. Pemantauan kehamilan yang baik dan keterlibatan aktif dari tenaga kesehatan sangat menentukan keberhasilan tata laksana GDM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.